nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengawali khutbah yang singkat ini, Khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada kita diri khotib pribadi dan kepada kita semua, untuk senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan yang diharamkannya. Pada kesempatan ini, Khotib akan menyampaikan dengan tema karena sampahmu sendiri. Jamaah Jumat dan hadirin sekalian yang kami muliakan, cara terbaik menikmati hidup ini adalah dengan mensyukurinya, yaitu bersyukur atas semua yang dihadiahkan Allah pada kita. Sebab dengan syukur hati ini akan menjadi tenang. Sebaliknya, tanpa rasa syukur, hati manusia tidak akan tenteram karena selalu diselimuti rasa ketidakpuasan dan selamanya tidak akan merasa syukur. Syukur merupakan buah dan akhlak seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan kiblat akhlak seorang muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Karena pada diri beliau terdapat suri teladan yang baik. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, di mana negara iklim tropis ini hanya memiliki 2 musim selama setahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat ini kita sudah memasuki musim penghujan atau mungkin musim kemarau, karena sekarang musimnya tidak menentu lagi. Namun tidak ada musim panas dan lain sebagainya. Ada pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Pepatah lain menguatkan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi mengapa di Indonesia, khususnya di daerah kita, musim penghujan identik dengan musim banjir? Hujan turun pun tiba, selalu seperti dan terus-menerus berulang. Demikian halnya dari dulu sampai sekarang. Jawabannya bukan ada di ujung langit. Kita semua tentu sudah tahu, sebab kita sudah melihat terjadi banjir karena saluran air terhambat sampah, selokan, gorong-gorong, sungai, semak-semak, tepi jalan semua dipenuhi oleh sampah. Sampah siapakah itu? Ya sampahmu sendiri, sampah kita semua. Buang sampah sembarangan masih jadi budaya umum keseharian di masyarakat Indonesia, khususnya di daerah kita. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang haramnya membuang sampah. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.
Berikut beberapa pola dan fatwa MUI tersebut. 1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan. Sekali lagi, setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan. Memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindari diri dari berbagai penyakit atau sumber penyakit. 2. Membuang sampah sembarangan dan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain, hukumnya haram. 3. Pemerintah dan pengusaha seyogyanya wajib mengelola sampah guna menghindari dari kemudaratan bagi makhluk hidup di dunia ini. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat, hukumnya wajib kifayah, terutama bagi lingkungan, bagi masyarakat dan pemerintah. Hadirin yang kami muliakan, dari fatwa di atas selalu diharamkan membuang sampah sembarangan. Kita muslim di Indonesia juga ditegaskan untuk tidak berbuat mubazir dan berlebihan. Mau mengelola sampah, salah satu dengan pengelolaan sampah, serta disarankan untuk mendaur ulang untuk digunakannya kembali. Dalam hadis dikatakan, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan atau sampah di jalanan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari kita ulas sejenak hadis tersebut di atas. Iman yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah. Kami yakin dan percaya seluruh jamaah dan siapapun mungkin, baik itu kaum muslimin maupun non muslim, saya yakin kalau kalimat la ilaha illallah pasti bisa menyampaikannya. Kenapa termasuk iman yang paling tinggi? Karena kalimat la ilaha illallah itu harus diyakini dalam hati. Sekali lagi, kalimat la ilaha illallah itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Ini sifat iman. La ilaha illallah itu ada 3 itu minimal dipersyaratkannya. Aplikasinya bagaimana? Misalkan kita sedang berzikir la ilaha illallah. Mohon maaf barangkali yang pernah belajar atau mungkin berguru di pondok-pondok atau di pesantren, berzikir la ilaha illallah. Aplikasinya demikian. Kalimat la ilaha illallah artinya pertama kali kita harus menunduk dan menyampaikan kalimat itu la ilaha illallah, itu dipalingkan ke kiri, kemudian kembalikan ke dalam hati lagi, dengan maksud di hati kita tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita biasa berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mestinya demikian. Namun bagaimana yang kita ketahui bersama, kadang-kadang pikir la ilaha illallah itu hanya yang penting geleng-geleng saja. Itu kalau belum tahu barangkali boleh itu dilaksanakan. Mulai saat ini coba dan seterusnya kita biasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilahnya itu dipalingkan ke kiri, menyatakan bahwa dalam hati kita tidak ada Tuhan selain Allah, kembalikan lagi ke hati kita. Demikian kalimat la ilaha illallah itu, makanya kenapa ini iman yang paling tinggi.
yang kedua yaitu yang paling rendah iman kita adalah menyingkirkan gangguan sampah dari jalan. Sebenarnya sampah adalah gangguan, mengganggu pemandangan bagi mata yang melihat serta merugikan banyak orang, termasuk diri kita sendiri, karena bisa mengakibatkan saluran air tersumbat hingga melahirkan banjir. Karena menyingkirkannya saja itu indikator dari selemah-lemahnya iman. Lalu bagaimana jika kita sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya? Masihkah kita beriman? Kalau membuang sampah saja sembarangan, berarti iman yang paling rendah kita tidak kita miliki. Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Kata Ebit dihadiri, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kalau memang buang sampah ada sembarangan, mudah-mudahan pada kesempatan ini dan seterusnya kita sudah tidak membuang sampah lagi sembarangan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah memulai memberikan bahaya kepada orang lain, jangan mulai membalas memberi bahaya. Hadis riwayat Malik secara mursal al-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai yang baik. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Allah itu maha pemberi dan mencintai sifat-sifat suka memberi. Allah itu maha pemurah dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah dan teras kita masing-masing. Jangan meniru membuang sampah sembarangan sebagaimana yang mungkin tidak kita harapkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, ada baiknya kita kembali merenungkan sebagaimana firman Allah, wala ta'khudhu bi aydikum illa tahlaqati wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Membuang sampah sembarangan akan melahirkan bencana alam, banjir, salah satunya. Dalam satu waktu yang cukup lama akan berimbas pada keberlangsungan kehidupan di bumi ini. Saat ini paling disorot oleh dunia internasional adalah menggunungnya sampah plastik. Sebagian komunitas dan organisasi penggiat dan pecinta lingkungan hidup sudah menyuarakan menolak bahan plastik sekali pakai. Di saat orang lain sudah berbicara dan berbuat untuk menjaga alam dengan berbagai gerakan, sementara kita masih seenaknya membuang sampah sembarangan, tentu itu sangat ketinggalan zaman. Sekali lagi, jangan salahkan hujan yang turun manakala banjir datang. Banjir melanda karena sampahmu sendiri. Barakallahu wa iyyakum wa nafa'ani wa iyyakum.